بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita melanjutkan bacaan kitab Syarhu Hilyati Thalibil Ilmi tentang adab-adab penuntut ilmu. Sampailah kita pada bahagian adab yang ke-6. Kembali ke kitab. Bahagian ke-6 adab seorang penuntut ilmu adalah al-qana'atu waz-zahadatu. Qana'ah, merasa puas, waz-zahadatu, zuhud. At-tahalli bil qana'ati waz-zahadati. Hendaknya penuntut ilmu itu menghiasi dirinya dengan sifat qana'ah. Apa yang dimaksud dengan qana'ah? Ma'naha an yaqtani'a bima atahu Allahu azza wa jalla wa la yatluba an yakuna fi masafil aghniya'i wal mutrafin. Yang dimaksud dengan qana'ah adalah merasa cukup, merasa puas terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menuntut, tidak mencari bersama-sama dengan orang-orang aghnia, bersama satu sab, segolongan, sekelompok, satu level dengan orang-orang kaya dan orang-orang yang bermewah-mewah. Lianna ba'da talabatil ilmi wa ghairahum tajidhu yuridu an yakuna fi masafil aghniya'i wal mutrafin. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena sebahagian orang yang memiliki ilmu agama tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak paham ilmu agama, rakusnya terhadap dunia sama. Dia ingin sama-sama sehidup, sebanding satu lingkungan dengan orang-orang kaya tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Fayatakallafun nafaqati fil ma'kali wal mashrabi wal malbasi wal mafroshi. Karena keinginan dia mengejar seperti orang kaya yang enggak paham agama ini, dia pun bersusah payah mengumpulkan harta, makan, minum, pakaian, sehingga summa yuskidu kahilahu bidduyun. Dia bebankan hidupnya, dia habiskan umurnya akhirnya karena memikirkan utang yang menumpuk-numpuk. Karena ingin hidup mewah seperti orang kaya yang tidak memiliki ilmu agama, sehingga pinjam sana pinjam sini, konsumtif, berat hidupnya. Karena memikirkan duyun, utang, tidak bisa tidur, pagi-pagi sudah datang orang ke rumah yang ketok pintu minta utang, bayar utang, bayar utang. Ini tidak layak bagi orang yang paham ilmu agama. Wa hadza khata'un, ini adalah satu kekeliruan. Bal alaika bil qana'ati fa innaha khairu zadil muslim. Semestinya orang yang sudah memiliki ilmu agama hendaknya dia selalu memiliki sikap, sifat qanaah, merasa puas. Puas apa yang telah Allah berikan. Berusaha maksimal, iya. Tapi Allah berikan maksimal, kita usaha hanya sebegitu, qanaah. Sifat qanaah inilah yang membawa seorang itu tenang. Maka Nabi SAW memberikan resep untuk kita supaya tidak susah hidup. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang di bawah. Dalam urusan dunia, resepnya supaya tenang hidup, lihat orang di bawah. Alhamdulillah sudah ada satu mobil. Alhamdulillah sudah ada satu Honda. Alhamdulillah ada sepeda. Alhamdulillah ada kaki. Alhamdulillah masih bisa hidup. Alhamdulillah bisa berzikir. Apa tujuannya? Disebutkan Nabi kita, orang yang selalu melihat ke bawah, dia lebih tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan untuknya. Tapi kalau kita lihat atas, gelap. Gelap itu. Masa sudah 2 periode jadi kepala dinas, mobil pun tidak bisa beli. Itu enggak ada kepala dinas dia, baru saja diangkat jadi PNS, langsung beli Fortuner. Masya Allah. Enggak habis.
Di atas langit ada langit, di atas langit ada langit. Maka ketika seorang hamba tersebut tidak memiliki konsep yang diajarkan oleh Nabi kita, melihat ke bawah dalam urusan dunia, dia akan banting tulang siang malam untuk menumpuk-numpuk, mensaing-saingi orang terus. Akhirnya nanti dia akan kelelahan dengan yang ia lakukan itu. Enggak akan tercapai menjadi orang paling kaya di Indonesia. Ini urusan dengan dunia. Tapi kalau urusan dengan akhirat, kita punya konsep fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegas, berlomba, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu konsep akhirat. Kalau ada teman kita sudah hafal 20 juz, kita baru 1 juz, kita harus lihat, aduh, baru 10 juz, dia sudah 20, padahal kami sama-sama makan nasi yang kami makan. Itu yang harus berlomba, bukan masalah urusan dunia tadi. Konsep urusan dunia, unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah, bukan lihat orang yang di atas. Terkhusus orang yang sudah paham ilmu agama. Orang yang sudah paham ilmu agama tidak memiliki konsep zuhud ini, tidak memiliki konsep qanaah. Qanaah nanti akan bedakan antara zuhud, qanaah dengan zuhud. Kalau tidak memiliki konsep merasa puas terhadap pemberian Allah, maka bisa jadi orang yang memiliki ilmu agama ini lebih rakus, lebih tamak dari orang awam. Lebih rakus, lebih tamak. Parahnya lagi, untuk melegalkan kerakusannya, dia gunakan ayat-ayat Allah. Karena dia sudah tahu. Inilah bahayanya. Seorang yang memiliki ilmu agama semestinya tidak demikian. Kemudian, apa yang dimaksud dengan zuhud? Az-zuhdu bil haram wal ibti'adu an himahu bil kafi anil mustabihan. Yang dimaksud dengan zuhud di sini adalah menjauhkan diri dari perkara yang haram, menghindari diri dari batasan-batasan haram, dan menghindari diri daripada yang subhat-subhat. Subhat-subhat, itulah zuhud. Zuhud bukan memiliki pakaian compang-camping. Zuhud itu adalah menghindarkan diri dari yang Allah haramkan, dari yang Allah larang, bahkan mendekati garisnya pun tidak. Dan wara, zuhud lebih tinggi daripada wara. Apa bedanya? Wazuhdu a'la min maqaman minal wara'i. Zuhud itu lebih tinggi daripada wara', li'annal wara'a tarku ma yadurru fil akhirati, wazuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirati. Kalau wara' itu meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat kita, itu wara'. Sedangkan zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat untuk akhirat. Apa bedanya itu? Ada beda. Kalau wara' meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat. Sedangkan zuhud bukan yang membahayakan saja ditinggalkan, yang tidak ada manfaatnya di akhirat nanti itu pun ditinggalkan. Kalau kira-kira sia-sia candanya, itu pun ditinggalkan. Karena enggak ada manfaat untuk akhiratnya. Makanya zuhud itu lebih tinggi makamnya dibandingkan dengan wara'. Kalau wara' wajar, kita tinggalkan sesuatu karena kita takut ada bahaya. Tapi kalau zuhud, dia enggak ada bahaya, tapi enggak ada guna. Rokok itu berbahaya atau enggak ada guna? Rokok berbahaya atau enggak ada guna? Meninggalkan rokok, zuhud atau wara'? Meninggalkan rokok rugi ya. Meninggalkan rokok itu bukan zuhud. Ketika kita tinggalkan, dia berbahaya. Meninggalkan sesuatu karena bahaya, itu wara'. Kita tinggalkan karena enggak ada gunanya, itulah zuhud. Itulah zuhud. Kita ambil misalkan kain, lempar-lempar, enggak ada guna. Kita tinggalkan yang seperti ini, enggak ada guna, itu zuhud. Tapi kalau kita hindari yang berbahaya, itu wara'. Maka zuhud lebih tinggi daripada al-wara'. Wal farqu bainahuma fil martabati allati laysa fiha daradun wa laysa fiha naf'un. Jadi bedanya antara menghindari mudarat dan menghindari yang tidak ada manfaatnya. Kemudian penulis kitab ini
menyebutkan nasihat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa yu'thadu 'anil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah law awsa insanun li'aqalin nasi surifa ila zuhad. Seandainya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang itu berwasiat, dia berwasiat kepada orang yang paling berakal, maka berikanlah wasiat itu kepada orang yang zuhud. Dalam pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i, orang zuhud itu adalah orang yang paling berakal. Kalau ada pemahaman sebaliknya, maka orang yang tidak zuhud itu dianggap oleh beliau orang yang paling tidak berakal. Orang yang tidak meninggalkan sesuatu sia-sia, cocoklah dikatakan tidak berakal. Kalau orang berakal pasti ditinggalkan yang sia-sia itu, yang enggak ada manfaat pasti ditinggalkan. Maka inilah pesan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita ingin memberikan wasiat, tidak usah wasiatnya kepada selain orang zuhud. Karena orang zuhud itulah orang yang aqalun nas, yang paling berakal, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian wa an Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, juga disebutkan dari Muhammad bin Hasan, ini ulama besar dalam mazhab Hanafi. Kalau Syekhani, ada dua syekh dalam ilmu hadis, itu namanya Bukhari Muslim. Kalau dikatakan Syekhani dalam ilmu hadis, itu Bukhari Muslim. Dalam ilmu fikih juga ada Syekhon, ada dua syekh biasa disebutkan. Dalam mazhab Abu Hanifah ada, Malik ada, Syafi'i ada, Ahmad ada. Dalam mazhab Abu Hanifah ketika disebutkan Syekhani, itu biasanya Abu Hanifah sendiri dengan Abu Yusuf, atau Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini kisah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berdiskusi dengan Syafi'i, ini luar biasa. Yang awalnya karena Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf itu dua murid Abu Hanifah yang sangat tidak suka dengan mazhabnya Malik, karena mazhab Malik lebih banyak ke hadis. Sedangkan mazhabnya Abu Hanifah lebih banyak menggunakan qiyas, yang biasa dikenal dengan madrasatul ra'yi, sekolah pendapat. Sedangkan ulama-ulama di Madinah yang dipelopori oleh Imam Malik saat itu sebelum bertemu dengan Syafi'i, itu dikenal dengan madrasatul hadis, sekolah hadis. Ternyata Asy-Syafi'i rahimahullah belajar kepada Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf, ini muridnya Abu Hanifah, karena antara Syafi'i dengan Abu Hanifah tidak ketemu. Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, sedangkan Syafi'i baru lahir tahun 150 Hijriah. Begitu meninggal Abu Hanifah, lahirlah Syafi'i. Enggak ketemu. Ketemunya dengan muridnya Abu Hanifah. Maka sering diskusi mereka. Sebelumnya Syafi'i sudah kuasai fikihnya Malik karena belajar di Madinah. Lalu bertemulah dengan muridnya Abu Hanifah, yang dua ini mereka berdiskusi. Keluarlah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan kombinasi, dengan menggabungkan dua madrasah. Menggabungkan madrasahnya Abu Hanifah yang banyak logika, qiyas, dengan madrasahnya Malik banyak hadis. Makanya kalau kita baca kitab-kitab fikih Syafi'i, itu lebih banyak ahli hadis dan kemampuan mereka dalam usul fikih. Kalau ada yang betul-betul, mudah-mudahan ada yang muncul nanti di daerah kita ini, sepertinya masih sulit kita dapatkan betul-betul dia kuasai mazhab Syafi'i. Betul-betul dia kuasai. Kalau benar-benar dia kuasai, itu kekuatannya hadisnya mantap, usul fikihnya juga mantap. Dan ulama-ulama usul fikih yang pertama sekali mencetuskan usul fikih dalam bentuk kitab, mazhab apa? Syafi'i, yang dikenal dengan kitab Ar-Risalah. Al-Imam Asy-Syafi'i yang menulis hasil diskusi beliau dengan Abdurrahman Al-Mahdi. Maka kalau ada orang mengatakan bermadzhab itu tidak boleh, ini perlu pelurusan juga. Dan juga kalau ada yang mengatakan wajib hanya satu mazhab, juga perlu pelurusan. Karena imam yang empat itu tidak ada yang mewajibkan, dan juga tidak ada satupun ulama yang empat itu menyalahkan adanya mazhab. Jadi perlu saling banyaklah membaca, menguasai mazhab-mazhab ini, karena empat mazhab itu tidak pernah keluar dari Al-Quran dan hadis. Kalau keluar dari Quran dan hadis, mereka akan tinggalkan. Sehingga
sepakatlah mereka mengeluarkannya. Imam yang empat ini sepakat mengeluarkan kalimat idza sahhal hadisu fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itulah sesungguhnya madhabku. Maka sedang jemaah sekalian, Syekhani dalam madhab Abu Hanifah itu bisa Abu Hanifah dengan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Sedangkan dalam madhab Syafi'i, Syekhani ketika dikatakan dua syekh itu bertujuannya ke Al-Imam Ar-Rafi'i dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau dalam madhab Hambali, dua syekhan itu kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Majduddin bin Taimiyah, kakeknya daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang punya kitab Al-Mughni. Jadi masing-masing juga ulama fikih itu dalam madhab fikih yang empat ada syekhani. Kalau dalam hadis hanya dua, Bukhari dan Muslim, itu biasa dikenal rawahu syekhon, diriwayatkan oleh dua orang syekh, maksudnya Bukhari dan Muslim. Muhammad bin Hasan ini, murid Abu Hanifah ini, berpesan ketika dikatakan lamma qila lahu ala tusannifu kitaban fi zuhdi, tidakkah engkau menulis satu kitab yang berkaitan dengan zuhud? Kata beliau, qad sannaftu kitaban fil buyu', sesungguhnya aku telah menulis kitab zuhud tapi dalam bab buyu'. Kenapa beliau katakan kitab buyu' itu zuhud? Disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa ketika seseorang mengetahui tentang fikih jual beli, dia tahu halal lalu dia halalkan, dia tahu haram lalu dia haramkan, itulah sesungguhnya zuhud. Kalau kita sudah kuasai kitab tentang jual beli, kitab fikih jual beli, lalu kita tahu ini halal kita halalkan, kita tahu ini haram kita haramkan, maka itulah yang dimaksud dengan orang zuhud. Dan tidak mungkin orang itu bisa zuhud kalau dia tidak mengetahui tentang fikih halal dan haram. Tidak mungkin, walaupun pakaiannya compang-camping, tidak akan dikatakan zuhud. Karena orang zuhud itu menghindari yang Allah haramkan. Bagaimana bisa dihindari yang haram sementara dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram? Maka disinilah Muhammad bin Hasan mengatakan sannabtu kitaban fil buyu', aku telah menulis buku yang berkaitan dengan jual beli. Habis waktu. Nah, sedikit lagi, yakni az-zahidu man yataharrazu 'ani syubhati wal makruhati fit tijarat kadzalika fi sa'iril muamalat. Yakni kata beliau, yang dimaksud adalah orang zuhud itu orang yang bisa menghindari dari syubhat dan yang makruh-makruh dalam hal jual beli. Makruh di sini sebahagian ulama menyebutkan kadang-kadang haram. Banyak kitab fikih klasik disebutkan makruh tapi maksudnya adalah haram. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ketika menjelaskan larangan membunuh anak yatim, larangan berzina, larangan makan harta anak yatim, larangan membunuh, larangan berzina. Lalu disebutkan di bagian akhir ayat itu inna dzalika kana 'inda rabbika makruha. Semua itu di sisi Allah makruh. Makruh di situ maksudnya haram. Karena tidak mungkin berzina itu makruh yang kita pahami, tidak mungkin membunuh itu makruh yang kita pahami, tidak mungkin memakan harta anak yatim itu makruh seperti makruh yang kita pahami. Maka makruh yang di sini maksudnya adalah haram, dan itu banyak digunakan oleh kitab klasik kata-kata makruh sebagai bentuk waraknya mereka berhati-hati dalam mengeluarkan ucapan, tapi maksudnya adalah haram. Di sini seharusnya orang-orang yang zuhud itu menghindari dari syubhat dan menghindar dari makruh, termasuk makruh yang di sini adalah yang haram. Sidang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa terakhir kita sebutkan kisah beliau tuliskan di sini, kisah seorang ulama besar di zaman sekarang kontemporer tapi sudah meninggal, yaitu waqad kana Syekhuna Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Beliau menceritakan tentang sosok seorang ulama besar di Saudi yang punya tafsir Adwaul Bayan, Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Beliau mengatakan ini termasuk ulama yang sangat zuhud terhadap urusan dunia. Sampai-sampai disebutkan oleh penulis kitab ini, beliau tidak kenal mata uang. Beberapa mata uang beliau tidak kenal. Mata uang ini padahal diketahui
karena tidak begitu urusannya dengan dunia. Lalu beliau sampaikan kepadaku, kata penulis, saya dengar sendiri, kata beliau, walau aradtul manasiba la araftu tariqa ilaiha. Seandainya aku inginkan jabatan, sungguh jabatan itu terpampang, aku tahu jalannya. Banyak, karena di masa beliau itu dah hebat negara Saudi. Muhammad Al-Shinqiti, Al-Amin Al-Shinqiti yang punya kitab Adwaul Bayan, dan kitab beliau Usul Fikih itu menjadi kurikulum di Jamiah Islamiyah di Universitas Islam Madinah. Ulama besar ini. Kalau seandainya aku inginkan jabatan, kata beliau, sangat mudah untuk mendapatkan jabatan itu. Tapi dikenal beliau lebih memilih jabatan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbanyak ulama-ulama yang mereka ini zuhud, takut terhadap urusan yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat pun dia sangat takut. Dan semoga Allah hindarkan kita daripada ulama-ulama su yang buruk, mereka itu tidak menjadi contoh bagi umat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita juga hamba-hamba Allah yang bisa mengikuti mereka-mereka yang zuhud tersebut. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan masuk bahas berikutnya nanti tentang adab ketujuh. Adab ketujuh ini ada hal yang menarik dibahas tentang main bola, tapi ini kita tunda saja ya. Pekan depan insyaallah bagaimana hukumnya main bola kaki. Dan apakah main bola itu kalau tujuan kita membuat pertandingan bola, apakah ini termasuk bahagian dakwah atau bukan bahagian dakwah, dan bagaimana hukumnya. Ini insyaallah akan kita bacakan nanti di halaman yang ke-47. Demikian pertemuan kita. Bila ada yang perlu kita diskusikan, yang kita luruskan kepada para jemaah, kita persilakan.